Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Solih-Soliha, apa kabar kalian semua? Semoga anak-anak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini anak-anak akan belajar masih pada tema 1F lingkungan bersih, sehat dan asri, masuk di subtema 3 lingkungan sekolah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Wahid Isnain Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Sekarang silahkan persiapkan buku paket tema 1F beserta alat tulisnya. Kemudian buku paketnya dibuka halaman 79. Sudah nak? Kalau sudah, sekarang kita akan pada halaman 81. Bu Guru akan contohkan untuk membaca puisi. Anak-anak silahkan menyimak, nanti bisa dipraktikkan ya. Judulnya Sekolah. Sekolahku asri. Halaman rapi dan bersih, pohon hijau dan rindang. Sekolahku sangat menyenangkan. Dinding sekolah bersih, tidak ada murid mencoret tembok. Tidak ada sampah berserakan. Wahai teman semua, mari jaga kebersihan. Lingkungan bersih, badan sehat. Nah, itu tadi untuk puisi yang berjudul sekolah. Anak-anak pasti bisa membaca puisi lebih bagus lagi ya. Baik, sekarang kita akan mengerjakan latihan soal yang ada di bawahnya. Itu alat tulisnya sudah disiapkan ya. Mari kita baca perintahnya. Lengkapilah kalimat berikut berdasarkan puisi di atas. Kita tadi sudah baca puisi bersama ya. Mari kita lengkapi. Sekolahku, titik-titik. Ada yang masih ingat? Sekolahku asri. Halaman titik-titik dan titik-titik. Halamannya apa nak? Halaman rapi dan bersih. Kemudian nomor 3. Sekolahku sangat menyenangkan. Dinding sekolah bersih. Dan yang terakhir, mari jaga kebersihan. Nah, sekarang silahkan ditulis yang belum selesai menulis. Diisi dari nomor 1 sampai dengan 5 ya. Sudah anak-anak, mari kita. Pada pembelajaran yang lalu, anak-anak juga sudah belajar mengenai kalimat perintah ya. Di sini Bu Guru akan mengingatkan lagi bahwa kalimat perintah itu digunakan untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Kemudian, kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru itu seperti I yang terbalik. Perhatikan contohnya. Jangan buang sampah sembarangan, diakhiri dengan tanda seru. Yang kedua, jagalah kebersihan lingkungan sekolahmu, diakhiri juga dengan tanda seru. Selain diakhiri dengan tanda seru, kalimat perintah juga tetap di awal menggunakan huruf kapital, dan kemudian jika ada nama orang juga tetap ditulis menggunakan huruf kapital. Mengerti ya anak-anak untuk materi kalimat perintahnya? Nah, coba sekarang kita kerjakan latihan soal pada halaman 83. Siap ya, halaman 83? Mari baca perintahnya. Berilah tanda centang untuk kalimat perintah. Perhatikan lagi ya perintahnya. Anak-anak hanya memberi tanda centang untuk kalimat perintah. Jadi, kalimat yang bukan kalimat perintah tidak diberi tanda centang. Nomor 1. Halaman sekolahku bersih dan tertata rapi. Ini kalimat perintah atau bukan nak? Bukan, berarti tidak dicentang. Nomor 2. Kerjakan latihan soal-soal ini. Apa ini?
Kalimat perintah atau kalimat tanya? Kalimat perintah ya, berarti diberi tanda centang. Apa ya yang masih ingat ciri-ciri kalimat perintah itu? Kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Kemudian nomor 2. Maaf, maksud Bu Guru nomor 3. Apa yang akan kamu pelajari besok? Ini kalimat apa kira-kira? Kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya apa nak? Menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Berarti tidak diberi tanda centang ya. Sekarang nomor 4. Menjaga kebersihan sekolah adalah tugas semua murid. Kalimat perintah atau bukan? Bukan. Terakhir nomor 5. Jangan mencoret-coret tembok sekolah. Diakhiri tanda seru. Ini artinya kalimat perintah. Diberi tanda centang. Mudah ya nak untuk kalimat perintahnya. Sekarang kita lanjut pada halaman 90. Silakan dibuka bukunya halaman 90. Perhatikan perintahnya. Tulislah kalimat perintah berdasarkan gambar. Nah, kalau tadi anak-anak hanya mencentang mana yang kalimat perintah, kalau sekarang anak-anak diminta untuk membuat kalimat perintah berdasarkan gambar. Nomor 1, ada gambar sepeda dan ada gambar ember berisi air. Kira-kira apa kalimat perintahnya? Guru berikan contoh. Cucilah sepedamu, diakhiri dengan tanda seru. Bisa ya? Lanjut nomor 2. Ada gambar anak bangun tidur, kemudian yang sebelah kanan pemandangan di pagi hari mataharinya terbit. Kalimat perintahnya seperti apa? Bangunlah di pagi hari. Seperti itu yang nomor 2. Kemudian nomor 3, ada gambar sapu lidi, kemudian ada gambar di halaman rumah sampahnya yang berserakan. Kemudian kalimat perintahnya, sapulah halaman rumahmu. Dan yang terakhir, ada sampah kulit pisang, kemudian ada tempat sampah. Kalimat perintahnya, buanglah sampah di tempat sampah. Nah, ini tadi Bu Guru hanya memberikan contoh kalimat. Jika anak-anak mau membuat kalimat yang lain juga bisa ya. Yang jelas untuk kalimat perintah itu di akhir diberi tanda seru, kemudian di awal kalimat atau ada nama orang tetap menggunakan huruf kapital. Selanjutnya kita akan belajar mengenai Pancasila, sila ketiga. Simak baik-baik ya. Pancasila adalah dasar negara kita. Lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Kemudian bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, di sini Bu Guru sudah memberikan contoh gambar pohon beringin ada di sebelah kanan ya. Kemudian bunyi sila ketiga, anak-anak sudah hafal ya? Persatuan Indonesia. Ini selanjutnya ada pada halaman 94. Silakan anak-anak dibuka halaman 94. Di situ ada bacaan. Judulnya Sila Ketiga Pancasila. Mari kita baca bersama ya. Mulai dari judulnya. Sila Ketiga Pancasila. Warga sekolah SD Nusantara bekerja sama untuk menyambut Pak Wali Kota. Mereka bersatu walaupun berbeda kelas. Bersatu adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Kemudian bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Diingat ya untuk bacaannya karena setelah ini anak-anak akan menjawab pertanyaan yang ada masih pada halaman 94 ya. Siapkan pensilnya. Kita baca perintahnya. Lengkapi pernyataan berikut ini. Nomor 1, ini sesuai dengan bacaan tadi ya nak.
murid-murid titik-titik walaupun berbeda kelas. Murid-murid apa? Murid-murid bersatu walaupun berbeda kelas. Ini bisa jadi contoh buat anak-anak ya, ketika ada perlombaan ataupun ada kegiatan yang melibatkan kelas lain. Misalnya kelas 1 ada 3 kelas, Ibnu Abbas, Sina, dan Rusyid. Ketika disatukan, anak-anak harus tetap kompak seperti itu. Nomor 2, bersatu sesuai dengan apa? Sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nomor 3, lambang sila ketiga Pancasila adalah apa anak-anak? Lambangnya pohon beringin. Kemudian bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Selesai ya untuk latihan soal pada halaman 94. Yang belum selesai menulis, masih bisa diteruskan untuk menulisnya. Sekarang Bu Guru lanjut. Masih pada halaman 94 ya nak, yang paling bawah. Kita baca perintahnya bersama-sama. Berilah tanda centang untuk pernyataan yang benar. Nomor 1. Bekerja sama dilakukan hanya untuk kebaikan. Benar atau tidak? Benar, bekerja sama itu hanya dilakukan untuk kebaikan. Kalau bekerja sama ketika ulangan itu untuk kebaikan atau keburukan? Untuk keburukan ya, jadi itu tidak boleh dilakukan. Untuk kebaikan misalnya, SD Muhammadiyah Sagan sedang mengadakan perlombaan menghias kelas. Nah, anak-anak harus bekerja sama supaya kelasnya dapat terlihat bagus, rapi, indah karena sudah dihias dengan kekompakan anak-anak semua. Seperti itu. Kemudian nomor 2, saat ujian kita boleh bekerja sama. Nah, tadi sudah Bu Guru sampaikan, boleh tidak nak? Tidak boleh, berarti tidak diberi tanda centang ya. Kemudian nomor 3, kita bekerja sama dengan siapa saja. Benar atau salah? Benar ya, kita tidak boleh bekerja sama kok. Pilih-pilih ya. Aku hanya mau bekerja sama temanku yang aku sering main, yang hanya dekat saja. Nah, itu tidak boleh ya, seperti itu. Kita harus bersatu. Kemudian nomor 4, bekerja sama merupakan perbuatan yang merugikan. Benar atau tidak? Tidak benar ya, karena dengan bekerja sama itu, pekerjaan akan menjadi cepat selesai, kemudian pekerjaan yang berat menjadi ringan, dan dapat memupuk rasa persatuan. Seperti itu. Kemudian terakhir nomor 5, mau bekerja sama merupakan pengamalan Pancasila. Benar atau tidak? Benar. Lebih tepatnya bekerja sama itu pengamalan Pancasila yang keberapa ya? Yang ketiga. Baik anak-anak, sudah selesai ya untuk halaman 94. Berikutnya ada pada halaman 96. Kita akan belajar mana barang atau benda yang lebih berat ataupun lebih ringan. Kalau di bukunya anak-anak, benda-bendanya ada di atas, kalau yang di layar ada di sebelah kanan. Ini bendanya sama ya dengan yang di buku. Perhatikan nomor 1. Pensil titik-titik daripada jam tangan. Kira-kira pensil dengan jam tangan lebih apa nak? Lebih ringan. Pinter, silahkan ditulis ya. Lanjut nomor 2. Ikat pinggang titik-titik daripada penghapus. Lebih apa? Gampang sekali ya. Ikat pinggang itu lebih berat. Sudah ditulis? Lanjut nomor 3. Buku titik-titik daripada kaos kaki. Buku lebih berat daripada kaos kaki. Nomor 4. Jam tangan titik-titik daripada sepatu. Jam tangan lebih ringan. Nomor 5.
Topi titik-titik daripada pensil. Topi lebih berat daripada pensil. Sudah ditulis semuanya untuk halaman 96, selesai ya. Nah, sekarang Bu Guru akan jelaskan bahwa alat untuk mengukur berat benda adalah timbangan. Kemudian, salah satu contoh alat ukur tidak baku yaitu kelereng. Kelereng merupakan contoh satuan tidak baku untuk menimbang. Untuk lebih jelasnya, kita akan yang ada pada halaman 106 sampai dengan 107. Dibuka ya nak untuk halaman 106 dan 107. Sudah? Baik, perhatikan nomor 1. Di sebelah kiri ada penghapus, kemudian di sebelah kanan pembandingnya yaitu kelereng. Penghapusnya 1, kelerengnya 3. Berarti berat penghapus sama dengan berapa kelereng? 3 kelereng, pinter. Mudah ya? Sekarang lanjut di nomor 2. Berat pensil ada berapa kelereng itu? Ada 1 kelereng. Mudah nak? Lanjut nomor 3. Sebelah kiri ada spidol, pembandingnya kelereng. Spidolnya 1, kelerengnya 2. Berat spidol sama dengan 2 kelereng. Nomor 4. Berat jam tangan ada berapa kelereng itu nak? 1, 2, 3, 4, 5. Berat jam tangan sama dengan 5 kelereng. Akhir, berat kuas, titik-titik, kelereng. Ada berapa kelereng berat kuasnya? Ada 2 kelereng. Selesai untuk 107. Baik, anak-anak. Ternyata sudah selesai untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelum Bu Guru akhiri, mari kita simpulkan bersama-sama. Hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Mari kita ingat-ingat ya. Yang pertama, tadi anak-anak sudah belajar membaca puisi. Ada yang masih ingat judul puisinya apa? Judul puisinya adalah Sekolah. Kemudian, tadi setelah belajar membaca puisi, sudah juga belajar tentang kalimat perintah. Bahwa kalimat perintah itu digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru dan di awal tetap menggunakan huruf kapital. Kemudian tadi juga sudah membuat kalimat perintah dengan berdasarkan gambar ya. Setelah itu anak-anak belajar Pancasila. Bahwa Pancasila itu adalah dasar negara. Kemudian sekarang Bu Aini tanya, lambang sila ketiga Pancasila tadi apa nak? Pinter, lambangnya adalah pohon beringin. Bunyinya apa ya? Bunyi sila ketiga Pancasila itu adalah Persatuan Indonesia. Itu untuk Pancasila sila ketiga. Setelah itu tadi anak-anak sudah belajar membandingkan berat benda. Membandingkan mana benda yang lebih berat ataupun lebih ringan. Kemudian alat untuk mengukur berat benda adalah timbangan. Kemudian contoh alat ukur berat yang tidak baku adalah kelereng. Atau kelereng merupakan contoh satuan tidak baku untuk menimbang berat benda. Baik anak-anak, semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat dan anak-anak dapat memahaminya ya. Sebelum Bu Guru akhiri, pesan Bu Guru supaya anak-anak di rumah tetap menjaga kesehatan, makan dan minum yang bergizi, istirahat dan yang teratur. Dan kalau tidak ada keperluan, anak-anak tetap di rumah saja ya. Jika anak-anak harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan sering-sering cuci tangan. Baik anak-anak semua, mari kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Tangannya ditengadahkan. Wahid, isnain, salas. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih anak-anak solih-solihah. Tetap semangat belajar, semangat beribadah. Untuk keluarga, semoga semuanya sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.